Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 sebagai pelaksana dari kegiatan ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya Bapak Kristen Pasaribu, NIM Akhir 241910501038 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Francis Santoso dengan NIM 2420101010 dari Prodi Pendidikan Dokter. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dasar Mutauruk dengan NIM 242210101005 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Febiola Astio dengan NIM 242210101042 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, saya Glenn Marcelino Munte dengan NIM 231910701013 dari Teknik Konstruksi Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Samuel Kurning dengan NIM 242410103012 dari Prodi Informatika. Nama kegiatan dari kami yaitu berbagi kasih, di mana panjangan berbagi kasih ini yaitu bersama bangun ikatan kasih sukacita di dalam Tuhan. Tema kegiatan kami yaitu kasih, dengan tema spesifiknya bertindak dalam kasih dengan sukacita. Tema tersebut diambil dari dua ayat, yaitu yang pertama Yakobus 2 ayat 15-16, yaitu yang berisi jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan diri, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Dan yang kedua yaitu 2 Korintus 9 ayat 7 yang berisi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang selanjutnya adalah latar belakang kami melakukan kegiatan ini, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita kerap kali menemukan saudara-saudara dengan kondisi kekurangan dan membutuhkan bantuan. Bantuan tersebut dapat berupa sandang, pangan, papan, ataupun dukungan moral. Ketika melihat mereka, tentu hati kita tergerak untuk berbelas kasih. Hal ini sesuai dengan ajaran Tuhan, di mana sebagai anaknya kita selalu diajarkan kasih. Namun menunjukkan kasih tidak cukup hanya melalui kata ataupun perasaan. Dalam Yakobus 2 ayat 15-16 memberikan pelajaran berharga bagi umat Kristen. Ayat tersebut menegaskan bahwa kasih tanpa perbuatan adalah yang kosong dan tidak bermanfaat. Apabila kita mengasihi, maka kita harus menunjukkan perbuatan nyata sehingga saudara-saudara kita dapat merasakan kasih tersebut secara nyata. Selain itu, dalam 2 Korintus 9 ayat 7, kita diajarkan bahwa memberi harus dilakukan dengan sukacita dan kerelaan hati. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak memberi dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Melalui proyek ini kita tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik mereka yang kurang mampu, tetapi juga menunjukkan bahwa kasih Kristus hadir dan bekerja melalui setiap tindakan kasih yang kita lakukan dengan sukacita. Adapun bentuk bantuan yang kami pilih adalah berupa sembako, lebih tepatnya yaitu beras, telur, dan minyak goreng. Kami memilih sembako sebagai bentuk bantuan karena sembako merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat dalam Matius 6 ayat 11 yang berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Nah, di mana ayat tersebut merupakan isi dari doa Bapa kami. Hal tersebut membuktikan bahwa makan merupakan salah satu hal penting dalam hidup manusia. Selain itu, sembako juga cocok untuk kebutuhan jangka panjang penerima. Nah, adapun rencana kegiatan kami itu pada hari Rabu tanggal 20 November kami menyiapkan bahan yang akan kami bagikan, yaitu sembako, dan kami membagikannya pada tanggal 24 November 2024 tepatnya hari Minggu. Waktu pembagian sembako hari Minggu kami membagikannya secara kuliah, tepatnya di Jalan Mas Street, Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Karimata. Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menunjukkan kasih Tuhan sebagai wujud nyata dari ajaran cinta kasih dalam Alkitab yang ditulis dalam Yakobus 2 ayat 15-16 yang menjadi dasar dari kegiatan ini. Kemudian yaitu untuk meningkatkan rasa kepedulian, yaitu mendorong sesama untuk meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap sekitar, terutama mereka yang membutuhkan. Seperti pada Filipi 2 ayat 4 yang berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh hanya berfokus pada diri sendiri, melainkan harus peduli kepada sesama. Kemudian yaitu untuk menginspirasi tindakan positif,
Sebagai jemaat, maka kita sebaiknya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan tindakan positif seperti berbagi. Ayat pendukungnya yaitu tertulis dalam Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Dan pada Titus 2 ayat 7 yang berbunyi, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran." Adapun sasaran umum kami adalah pemulung, pedagang, dan penyedia jasa dengan sasaran khusus sebagai berikut. Yang pertama ada Pak Pujiono dengan umur 65 tahun. Beliau adalah penjual es teh dan beliau memiliki tanggungan hanya satu, yaitu istrinya. Kemudian ada Pak Joko dengan umur 58 tahun yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu yang memiliki tanggungan satu istri dan memiliki 2 anak serta 4 cucu. Kemudian ada Pak Surya dengan umur 75 tahun. Beliau adalah seorang pemulung yang memiliki jumlah tanggungan yaitu 4 anak. Kemudian ada Pak Samsul dengan umur 57 tahun. Beliau adalah seorang tukang parkir yang memiliki tanggungan hanya 1 orang yaitu ibu dari bapak tersebut. Kemudian ada Pak Misbah yang berumur 64 tahun. Beliau adalah penjual balon yang tidak memiliki tanggungan. Beliau hanya menanggung dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada Pak Samsul yaitu yang berprofesi sebagai tukang becak. Beliau memiliki 4 tanggungan yaitu 3 anak dan 1 cucu. Berikut ada rekap dari alokasi dana yang kita gunakan. Jadi ada 2, yang pertama adalah pemasukan, di mana pemasukan kami berasal dari urunan dari setiap anggota, yaitu kita berjumlah 6 anggota dan masing-masing mengeluarkan 50.500 dan akhirnya terkumpul 303.000. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengeluaran, di mana pengeluaran itu sendiri digunakan untuk membeli sembako. Terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah minyak goreng, di mana kita membeli 6 botol, satu botolnya itu adalah 17.000 dan akhirnya kita mengeluarkan 102.000. Kemudian selanjutnya ada beras sendiri kita beli sebanyak 9 kg, di mana 1 kilogramnya adalah 14.000 dan akhirnya kita mengeluarkan sebanyak 126.000. Kemudian yang terakhir ada biaya telur, di mana kita membeli 3 kg telur dengan masing-masing 1 kg telurnya adalah 25.000 dan akhirnya mengeluarkan sebanyak 75.000. Maka total dari pengeluaran kita adalah 303.000. Dari kegiatan yang telah kami lakukan, yaitu bertindak dalam kasih dengan sukacita, saya mendapat banyak pelajaran bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan dan masih banyak yang kekurangan, baik itu dalam bentuk uang, makanan, fasilitas, dan lainnya. Saya juga mendapat pelajaran bahwa saya harus lebih banyak bersyukur dengan keadaan saya yang sekarang, lebih baik dalam mengolah keuangan dan bersyukuri pemberian Tuhan atas kehidupan saya, karena Tuhan masih memberikan saya kekuatan dan kecukupan bagi saya dalam kehidupan saya. Melalui kegiatan yang kami lakukan, saya sebagai mahasiswa Kristen harus tetap bersyukur dan menumbuhkan sikap berbelas kasih kepada sesama. Semoga melalui kegiatan yang telah kami lakukan, kami lebih banyak bersyukur dan tetap bersukacita atas pemberian Tuhan dalam hidup masing-masing. 3. Jadi hal yang saya dapatkan setelah melakukan kegiatan ini yaitu saya menjadi sadar bahwa mencari uang sesulit itu, bahkan untuk menanggung diri sendiri saja sangat sulit. Maka dari itu, kesulitan itu menyadarkan saya untuk lebih pintar lagi ke depannya memanajemen uang, mengelola uang, dan lebih bersyukur lagi, dan juga berusaha lebih keras agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat membiayai keluarga saya kelak serta mengulangi kegiatan ini lagi. Terima kasih. Setelah melakukan kegiatan ini, saya sadar bahwa saya harus bekerja lebih keras lagi untuk merubah nasib saya, karena masa depan saya tergantung apa yang saya buat hari ini. Dan juga saya sadar di luar sana masih banyak orang yang lebih berkekurangan dari saya, dan saya harus bersyukur akan hal yang saya miliki. Saya juga semakin sadar bahwa saya tidak dapat hidup tanpa Kristus. Saya ada saat ini karena
saya dipelihara dan juga diberkati oleh Yesus Kristus. Terima kasih. Di sekitar kita masih banyak orang yang lebih membutuhkan, masih banyak orang yang kekurangan. Namun dengan kekurangan tersebut, orang-orang tersebut masih bisa semangat bekerja, menjalani hari-harinya, dan masih bisa mengucap syukur. Saya merasa bahwa dengan kegiatan ini membantu saya untuk lebih peka dan paham terhadap lingkungan sekitar saya. Dengan kegiatan ini saya juga merasa lebih bersyukur atas apa yang diberi. Refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut adalah saya menjadi belajar bahwa kekurangan tidak menjadi sebuah hambatan untuk kita mencari nafkah kita. Setiap orang sudah diatur Tuhan untuk rezekinya masing-masing. Jadi meskipun tubuh kita tidak kuat lagi ataupun ekonomi kita tidak mencukupi, jangan kita berputus asa karena semua itu sudah ada di tangan Tuhan dan kita hanya dapat bekerja dan berdoa kepada Tuhan agar semuanya lancar dan Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Setelah melakukan kegiatan ini, saya menjadi bersyukur karena kasih Tuhan di dalam hidup saya sehingga saya masih bisa hidup berkecukupan. Saya juga menyadari bahwa kasih Tuhan harus kita salurkan juga kepada sesama kita, terutama sesama kita yang dibutuhkan melalui tindakan. Meskipun saya tidak bisa memberikan tindakan besar dan hanya juga memberikan tindakan berupa bantuan kecil, tapi saya sadar bahwa hal tersebut merupakan peran penting dari saya sebagai jemaat Kristen dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana dengan perbuatan kecil yang kita lakukan, maka dapat membawa dampak yang besar. Seperti misalkan perbuatan kecil yang kita lakukan kemarin, yaitu berbagi, bisa jadi orang itu menjadi terinspirasi dan juga membagikan kasih mereka dalam bentuk bantuan kepada sesama.